Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Ibu. Pagi ini akan memberikan materi PKN tema 2 ya, yang berjudul hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum melanjutkan pembelajaran ini, kalian harus tahu apa itu hak, ya. Oke. Hak merupakan kewenangan, kekuasaan, atau kebebasan untuk berbuat dan mendapatkan sesuatu yang telah diatur berdasarkan undang-undang dan aturan tertentu. Hak atau segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Jadi hak itu dibawa orang, memang kodratnya dia selalu mendapatkan hak-hak untuk hidup. Itu berarti hak yang sudah dibawa sejak dia lahir. Yang berikutnya yaitu kewajiban. Kewajiban yaitu keharusan melakukan sesuatu berdasarkan undang-undang atau aturan tertentu. Dan kewajiban itu memang harus dilakukan sebelum mendapatkan haknya, harus melaksanakan kewajiban dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki hak dan kewajiban yang berbeda tergantung pada jabatan atau kedudukan dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Hak akan selalu mengiringi kewajiban, begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada hak, tentunya pasti ada kewajiban. Ada kewajiban, pasti ada hak yang akan diterima oleh setiap orang. Ya. Oke, sekarang hak dan kewajiban kita bahas satu-satu ya. Hak dan kewajiban siswa di sekolah. Haknya yang pertama yaitu mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan. Pengajaran dari mana? Pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh gurunya. Kemudian berhak mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan dari yang dia pelajari selama di sekolah. Dan yang ketiga adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama. Artinya di sekolah dia tidak dibeda-bedakan dengan yang lain. Dia harus mendapatkan hak yang sama. Oke. Berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, yang pertama, kewajiban di sekolah, kewajiban siswa di sekolah adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Jadi saat guru mengajar di kelas, siswa dilarang ribut ataupun bikin ulah. Jadi harus mengikuti pembelajaran dengan tertib dan disiplin. Apabila saat guru memberikan penjelasan kemudian kalian ribut, guru berhak ya untuk menertibkan kalian. Mungkin menegur secara lisan ya. Apabila kalian tidak mengindahkan teguran dari guru, mungkin guru bisa melakukan kewajibannya mendidik kalian. Bukan hanya mengajar, tapi memberikan pendidikan yang baik pada kalian. Yang kedua, mengerjakan tugas dari guru. Dan itu wajib. Sifatnya wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi saat guru selesai menerangkan pelajaran, jika kalian diberikan tugas harus dilaksanakan. Yang ketiga, mematuhi peraturan guru di sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan, terutama mungkin kebersihan kelas, kebersihan diri sendiri itu wajib ya. Kemudian kenyamanan lingkungan sekolah, dan kalau iuran ya di sekolah kita kan jarang ada iuran seperti itu. Kecuali mungkin iuran-iuran yang sifatnya tidak wajib atau mungkin untuk keperluan iuran yang sekiranya untuk kembalinya ke kalian sendiri bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban dalam keluarga. Selain sebagai siswa, kalian juga memiliki keluarga, ya. Apa sih keluarga itu? Yaitu keluarga itu terdiri dari orang tua, dari kakak, adik, mungkin juga ada kakek dan nenek kalian dalam rumah itu. Jadi, misalnya kewajiban kita, misalnya orang tua memiliki kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya, mendidik anak serta menjaga dan melindungi keluarganya. Seorang anak memiliki kewajiban mematuhi perintah orang tua, menyayangi dan membantu orang tua, serta belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Itu kewajiban anak di rumah.
atau di keluarga. Orang tua ya wajibnya memberikan nafkah, ya. Kemudian mendidik, wajib itu tugas orang tua yaitu mendidik anaknya dengan baik. Kemudian menjaga dan melindungi keluarga. Tapi anak juga memiliki kewajiban yaitu mematuhi perintah orang tuanya, menyayangi serta membantu orang tua dan belajar mengerjakan tugas dari sekolah. Kemudian hak orang tua dalam keluarga. Orang tua juga memiliki hak. Hak orang tua yaitu disayangi. Orang tua itu memiliki hak untuk disayangi, dihargai, dihormati, dan oleh anak-anaknya ya, maaf. Orang tua dalam keluarga adalah haknya itu hak untuk disayangi, dihormati, dan dihargai oleh anak-anaknya. Jadi selaku orang tua tidak boleh kalian menyepelekan, bahkan mungkin marah-marah ke orang tuanya itu tidak boleh. Karena kenapa? Orang tua kalian sudah memiliki kewajiban, menjalankan kewajiban, yaitu memenuhi nafkah keluarganya, mendidik kalian dengan baik, serta menjaga dan melindungi. Oke, kemudian hak yang kedua. Hak yang dimiliki seorang anak adalah mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, serta memperoleh penghidupan yang layak. Ini ya. Pendidikan, jadi hak anak di rumah itu sama. Yang pertama haknya itu mendapat kasih sayang, yang jelas ya. Hak anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dari ayahnya, dari saudara-saudaranya. Itu harus ya, harus dipenuhi itu hak itu. Tidak boleh anak diabaikan haknya. Tidak boleh anak dicuekin, tidak boleh seperti itu, harus dididik. Nah, hak anak juga masih menjadi hak anak, yaitu mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tuanya, pendidikan yang layak. Ya, selain pendidikan itu ya diajari dengan baik. Kemudian hak anak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak itu seperti apa? Ya, orang tua wajib memberikan kebutuhan hari-harinya, mungkin memberi makan dan lain sebagainya, kemudian membelikan baju, memberikan alat-alat sekolah, itu adalah kewajiban orang tua dan itu menjadi hak anak. Oke, berikutnya, next. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Tadi yang pertama di sekolah, kemudian hak dan kewajiban di sekolah, kemudian yang kedua hak dan kewajiban di rumah atau keluarga, yang ketiga yaitu hak dan kewajiban di masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan, hidup nyaman dan aman dan dipenuhi kebutuhannya. Jadi kita juga memiliki hak di masyarakat, yaitu yang pertama bebas menyampaikan pendapat. Jika ada rapat atau ada keluhan-keluhan tidak bisa disampaikan ya, karena kita memiliki hak yang sama sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, mendapatkan keadilan. Artinya apa? Jika ada orang yang berbuat tidak baik pada kita, kita bisa melaporkan atau ke mungkin rukun tetangga yang terdekat atau kelurahan ya. Apabila ada orang yang mengganggu, kita merasa keberatan, maka kita berhak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian hidup nyaman dan aman. Nyaman itu artinya kita terbebas dari gangguan. Aman itu artinya kita hidup tidak dipenuhi dengan ketakutan, tapi lingkungan kita, lingkungan yang nyaman dan aman. Yang ketiga, dipenuhi kebutuhannya. Artinya apa? Artinya kita sebagai makhluk hidup, kita memerlukan semua hal ya, termasuk makan, minum, kenyamanan tadi ya, hidup di masyarakat itu harus dipenuhi. Sementara itu sebagai anggota masyarakat kita wajib, selain kita memiliki hak sebagai anggota masyarakat, kita juga wajib. Kewajiban kita sebagai anggota masyarakat seperti apa? Yang pertama itu menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat sekitar. Jadi kita wajib, kita menuntut hak kita seperti yang Ibu sebutkan tadi, tapi kita juga memiliki kewajiban. Kewajibannya apa? Itu menjaga keamanan lingkungan. Jadi kita dilarang untuk berbuat onar, ributan, itu dilarang ya. Kemudian menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
terutama di lingkungan sekitar rumah kita sendiri itu harus dijaga kebersihannya, kenyamanannya. Tidak boleh kita menyalakan mungkin televisi atau radio atau mungkin musik yang dapat mengganggu tetangga kita. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum. Oke ya. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing, hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak mempertahankan wilayah negara Indonesia dari serangan musuh, hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan, dan hak mengeluarkan pendapat secara lisan, tulis sesuai undang-undang yang berlaku. Dan kewajiban kita yang pertama, kewajiban sebagai warga negara yaitu setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Jadi kita berhak untuk membela, wajib ya. Jadi kita wajib untuk membela negara apabila negara kita diserang oleh musuh. Yang kedua, warga negara wajib membayar pajak. Nah, ini dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama tadi wajib membela negara, yang kedua wajib membayar pajak atau retribusi yang ditetapkan pemerintah. Yang ketiga adalah setiap warga negara wajib mematuhi dan menjalankan peraturan, hukum, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembangunan.